Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Ilda Alfia, saya dari program studi perbankan syariah Universitas Islam 45 Bekasi, angkatan tahun 2018 semester 7. Jadi pada kali ini saya ingin memberitahu bagaimana sih praktik kerja lapangan di Bank Syariah Indonesia, kantor cabang Bekasi 2, yang ditempatkan pada divisi operasional back office dan funding account officer. Nah, apa aja sih yang akan dibahas pada video kali ini? Yang pertama ini ada PKL dan tujuannya. Nah, di sini berisi mengenai apa itu PKL dan bagaimana tujuannya untuk apa seperti itu. Lalu yang kedua ada lokasi Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bekasi 2 itu di mana. Lalu yang ketiga itu ada bagaimana sih implementasi praktik perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bekasi 2, khususnya praktik kerja lapangan pada divisi back office dan account officer funding ini. Lalu yang keempat ada kesimpulannya seperti itu. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu PKL dan tujuannya. Nah, di sini praktik kerja lapangan atau PKL merupakan salah satu program wajib bagi mahasiswa program studi perbankan syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Nah, di sini ada tujuannya, yaitu yang pertama, tujuan PKL untuk menambah wawasan tentang praktik ekonomi Islam di perbankan syariah. Lalu yang kedua, menyiapkan lulusan yang berkualitas dalam hal keterampilan kerja. Nah, yang ketiga, dapat melatih pemahaman dan pemikiran baru dalam memecahkan suatu masalah. Nah, yang keempat, PKL ini bertujuan juga untuk menjadikan pembelajaran mengenai teamwork. Jadi bagaimana belajar untuk berkecimpung di teamwork untuk PKL-nya. Nah, di situ akan belajar untuk menjadi teamwork yang baik bagi rekan kerja dan diri sendiri. Lalu yang terakhir, tujuannya yaitu untuk memperluas jaringan kerjasama dan mendekatkan hubungan antara institusi dan masyarakat pengguna. Ada lagi tujuan-tujuan lainnya yang dapat disimpulkan nanti di kesimpulan. Nah, lalu di manakah lokasi Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bekasi 2? Jadi, lokasi Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bekasi 2 itu terletak di alamat Kompleks Sentra Niaga, Jalan Ahmad Yani nomor 1 dan 2, Kota Bekasi, Jawa Barat. Nah, lalu di sini ada alasan kenapa sih saya memilih Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bekasi 2 ini sebagai tempat PKL saya, yaitu yang pertama sebagai peluang, di mana di sini saya akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pengalaman baru, relasi baru, untuk menjadi teamwork yang baik seperti itu. Dan saya juga ingin mengetahui bagaimana sih praktik perbankan syariah yang ada di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bekasi 2 ini. Lalu alasan saya yang kedua yaitu jarak tempuh yang lumayan dekat dengan rumah saya. Nah, rumah saya ini di Cikarang Baru, dan saya mengambil PKL di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bekasi 2. Alhamdulillah saya mendapat panggilan di sana. Lalu bagaimana sih implementasi praktik perbankan syariah di Bank Syariah Indonesia, khususnya Bank Syariah Indonesia kantor cabang Bekasi 2 ini? Nah, jadi pada saat saya PKL di BSI kantor cabang Bekasi 2 ini, saya ditempatkan pada dua divisi, yaitu yang pertama divisi operasional back office dan yang kedua divisi funding account officer atau AO funding. Nah, pada divisi operasional back office ini saya diberikan 3 tugas, yaitu yang pertama checking dan input berkas nasabah. Nah, di sini saya memeriksa dan input berkas nasabah ke Excel. Berkas nasabah apa aja sih yang diinput? Nah, berkas nasabahnya itu yaitu sertifikat hak milik, sertifikat kuasa membebankan hak tanggungan, lalu sertifikat hak guna bangunan, ada juga sertifikat izin mendirikan bangunan, lalu ada berkas akad musyarakah mutanakisoh, ijaroh, dan mudharabah. Lalu ada juga asuransi syariah, yaitu asuransi jiwa dan asuransi kerugian atau kebakaran, dan juga penjaminan pembiayaan. Lalu ada juga SKP, yaitu surat keputusan pembiayaan. Nah, pada tugas saya yang kedua yaitu scan file dan migrasi data jaminan nasabah ke pusat menggunakan website SIFO. Nah, setelah saya periksa dan input jaminan nasabah tersebut ke Excel, saya langsung scan file jaminan nasabah tersebut dan migrasi atau menginput dan mengupload jaminan nasabah itu ke website SIFO.
Nah, di sana ada banyak sekali perkumpulan jaminan nasabah yang melakukan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia. Lalu yang ketiga, tugas saya yaitu menghadiri pelaksanaan akad bersama nasabah dan notaris PPAT yang dilakukan pada tanggal 17 September 2021 pada pukul 10.00 sampai 12.00. Nah, pada saat pelaksanaan ini saya bersama operational manager atau yaitu Pak Yudi, dan ada juga head of BOSM-nya yaitu Pak Sofyan, lalu asisten BOSM yaitu Mbak Sita. Nah, notaris yang hadir yaitu Bapak Reno. Lalu pada divisi saya yang kedua yaitu divisi Funding Account Officer atau AO Funding ini, saya diberikan tugas untuk memberikan arahan kepada nasabah dalam mengaktifkan akun mobile BSI-nya. Nah, untuk memberikan arahan ini saya melalui telepon, yaitu jadi saya menghubungi nasabah melalui telepon untuk mengaktifkan akun mobile BSI-nya. Nah, nomor teleponnya itu didapatkan dari mana sih? Nomor teleponnya itu kami dapatkan dari website Eksa BSI. Di sana terdapat beberapa identitas nasabah termasuk nomor telepon, dan kami hanya mengambil nomor teleponnya untuk dihubungi dan memberikan arahan untuk mengaktifkan akun mobile BSI-nya. Seperti itu. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil selama saya PKL di BSI Kantor Cabang Bekasi 2 ini, menurut saya PKL benar-benar sangat penting bagi mahasiswa ataupun pelajar, karena dari kegiatan ini saya menjadi lebih memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan, dan saya pun mendapatkan banyak pengalaman baru di dunia kerja secara langsung, terutama pada public speaking saya yang bisa dibilang kurang, dan dilatih untuk menjadi lebih baik lagi ketika saya ditempatkan di divisi Funding Account Officer atau AO Funding ini. Lalu kegiatan PKL ini juga memberikan banyak pengetahuan tentang apa yang selama ini saya pelajari selama duduk di bangku kuliah, serta memberikan banyak relasi bagi saya sendiri. Kesannya menurut saya ini sangat berkesan karena di sini saya mendapatkan banyak teman baru dari beberapa universitas lain, dan dari PKL ini juga memberikan saya pengalaman yang luar biasa. Terima kasih untuk presentasi PKL saya pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.